Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, keunikan daerah tempat tinggal. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan pembelajaran dan materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya yang perlu Bapak sampaikan dan perlu Bapak tekankan supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan dan kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui bimbingan guru melalui media daring, siswa mampu mengetahui teks tentang keunikan daerah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui gaya terhadap gerak benda dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengamati karya tari dengan benar. Baik, yang pertama kita masuk materi bahasa Indonesia ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang keragaman, baik itu keragaman kegemaran, sifat, dan berbagai keragaman yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang keunikan daerah ya. Jadi kita harus mensyukuri keunikan daerah kita ya. Jadi keunikan daerah adalah kekayaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sudah ciptakan Indonesia ini begitu beragam seperti itu, jadi kita harus mensyukuri, kita harus menjaga dan melestarikannya ya. Jadi keunikan di sini adalah suatu ciri khas yang dimiliki pada dasarnya berbeda dari yang lain. Baik dari Aceh sampai ke Papua pasti memiliki keunikan daerah masing-masing ya, pasti kita tahu. Makanya kita mempelajari hari ini supaya kita diingatkan kembali, supaya kita tetap menjaga dan melestarikan keunikan daerah kita masing-masing ya. Jadi di sini ada contoh ya, mengenal keunikan kota Yogyakarta ya. Kita ambil dari Pulau Jawa ya. Salah satunya kota Yogyakarta. Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa kota Yogyakarta ini terkenal dengan keunikan daerahnya, baik itu para wisata, apalagi ada istiadatnya ya, seperti itu ya. Jadi keunikan di Yogyakarta itu yang pertama adalah bangunan bersejarah, tempat wisata, upacara adat, dan transportasi tradisional ya. Kemudian keunikan yang berikutnya, kota Yogyakarta dilihat dari bangunan bersejarah antara lain Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, dan Benteng Frederiksburg. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh keunikan yang dimiliki oleh kota Yogyakarta. Baik, beberapa gambar ya yang Bapak ambil keunikan yang dimiliki kota Yogyakarta. Yang pertama itu adalah Tugu Yogyakarta. Ini adalah tugu yang salah satu keunikan yang dimiliki Yogyakarta dan tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti itu. Yang kedua, Benteng Frederiksburg ya. Benteng Frederiksburg ini merupakan monumen bersejarah yang dimiliki oleh kota Yogyakarta ya. Kemudian upacara adat Grebek Maulud ya. Jadi upacara adat di daerah Yogyakarta berbeda dengan daerah-daerah lain, seperti itu ya. Di situ ada sekumpulan laki-laki yang membawa timbunan makanan, seperti itu ya. Ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Jogja, bahwa mereka bersyukur atas kekayaan alam yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan berikan, seperti itu ya. Kemudian alat transportasi tradisional ya, ini tidak asing lagi. Ini merupakan alat tradisional yang unik, seperti itu ya, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini adalah dokar ya, seperti itu ya, yang memanfaatkan tenaga kuda, seperti itu, yang bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu wisata candi ya, yang ada dimiliki
Kota Yogyakarta adalah wisata Candi Prambanan, yang masih banyak candi yang terletak di Kota Yogyakarta. Namun di sini Bapak hanya ngambil salah satu wisatanya ya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan keunikan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti itu. Namun yang perlu Bapak tekankan di sini, kita harus juga dimanapun kita berada, dimanapun kita berada sekarang, kita harus mencintai, kita harus mensyukuri keunikan yang ada di daerah kita sekarang, seperti itu ya. Namun kita harus melestarikannya, memperluas informasi ke daerah lain, supaya daerah lain juga mengetahui keunikan yang dimiliki oleh daerah kita masing-masing, seperti itu ya, supaya keunikan itu tidak hilang begitu saja ya, keunikan itu tidak hilang begitu saja, atau keragaman yang ada di daerah tersebut tidak hilang dengan begitu saja, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia halaman 59 ya. Berbicara tentang teks cerita fiksi ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu teks fiksi ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan materinya, di mana ada kisah Roro Jongrang ya, kisah Roro Jongrang. Di mana kisah Roro Jongrang ini merupakan suatu sebuah cerita rakyat yang berasal dari Yogyakarta atau populer dari Yogyakarta ya. Jadi asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta ya. Jadi kisah Roro Jongrang ini merupakan menceritakan tentang terjadinya Candi Prambanan ya, tentang terjadinya Prambanan. Kemudian sebelumnya Bapak akan menjelaskan lagi sedikit tambahan tentang materi cerita fiksi ya. Jadi jenis-jenis cerita fiksi dan contohnya ya. Yang pertama ada legenda ya. Jadi legenda ini adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat ya, seperti wilayah, daerah, atau tempat yang menjadi objek wisata. Contohnya Tangkuban Perahu, pasti sudah kenal. Roro Jongrang ya. Jadi Roro Jongrang ini termasuk legenda ya. Legenda dan Seribu Candi dan legenda Danau Toba. Kemudian yang kedua fabel ya. Fabel ini merupakan jenis dongeng ya yang menceritakan kehidupan binatang ya. Contohnya si kancil dan buaya dan kura-kura dan kelinci ya. Jadi masih banyak lagi contoh fabel ya. Kemudian yang ketiga mitos ya. Mitos ini cerita yang memiliki latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat ya sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya Jakatarup, Dewi Nawan Mulan, Dewi Sri, Sang Dewi Kusuburan, dan Barong di Bali. Kemudian yang keempat itu ada saga ya atau sage, merupakan cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan ya dan keberanian tokoh dalam cerita. Contohnya Calon Arang, Lutung Kasarong, dan Si Pitung ya. Jadi ini sedikit tambahan untuk materi bahasa Indonesia tentang cerita fiksi ya. Jadi kita harus tahu bagian-bagian atau jenis-jenis cerita fiksi agar ketika ada soal yang menyatakan tentang termasuk kemanakah cerita tersebut, jadi kita dengan mempelajari ini kita tahu ini termasuk legenda kah, termasuk fabel kah, termasuk mitos kah, atau termasuk saga, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi IPA di halaman 63 ya. Mengamati benda bergerak ya. Jadi ini kita diminta mengamati benda bergerak seperti ini ya. Jadi anak-anak hebat masih ingat apa itu gaya ya. Gaya adalah apa? Tarikan atau dorongan ya. Jadi adanya gaya, ada tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi benda baik posisi ataupun bentuknya ya. Jadi dengan kata lain, benda bisa bergerak atau berubah bentuk disebut gaya. Sebuah benda bergerak bisa diam atau berhenti itu karena ada gaya ya, seperti itu ya. Jadi ada contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Itu yang pertama itu salah seseorang yang mendorong meja ya. Jadi dengan dia mendorong meja dari posisi awal, setelah dia mendorong akan berubah, itu dipengaruhi oleh gaya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu ada
alat transportasi yaitu dokar ya. Dokar ini dengan memanfaatkan kuda ya. Jadi sebelumnya kan berhenti, kalau misalkan tadi kudanya tidak digerakkan, dia akan tetap diam seperti itu ya. Itu contoh penerapan gaya. Kemudian yang ketiga ya, seorang anak yang mendorong gerobak ya. Mendorong gerobak itu artinya awalnya diam, setelah didorong maka ada perubahan posisi ya. Bukan perubahan bentuk. Kalau perubahan bentuk itu ketika kita memukul ya, kayak aqua ya, yang nantinya awalnya dia utuh, setelah kita ada melakukan gaya atau ada pukulan, maka aqua tersebut jadi rusak atau rinsek ya, berubah bentuk seperti itu, atau gepeng seperti itu. Itu contoh untuk penerapan gaya ya. Tapi masih banyak penerapan gaya yang bisa kita lakukan ya. Pada saat kalian bermain bola ya, pada saat kalian bermain atau petak umpet itu kan awalnya kan diam, ketika kalian berlari kan ada perubahan posisi seperti itu. Itu contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk materi SBDP di halaman 67 ya. Di situ tentang keunikan daerah ya, atau karya tari daerah ya. Jadi kita diminta untuk mengamati karya tari daerah atau mengetahui tarian daerah yang ada di Indonesia atau keunikannya seperti apa ya. Jadi Indonesia merupakan negara yang kaya seni budaya, khususnya seni tari. Setiap daerah memiliki jenis tari dengan keunikan tersendiri ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke pasti memiliki keragaman tarian daerah ya, memiliki keunikan tari daerah masing-masing ya. Jadi di sini menurut Dr. Soedarsono ya, tari merupakan ekspresi jiwa ya, ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis yang indah atau disebut juga dengan estesis ya. Ekspresi jiwa di sini adalah emosional ya, jadi emosional yang menyertai kehendak diri ya. Jadi kemudian gerak ritmis yang indah adalah gerak tubuh yang sesuai irama pengiringnya seperti itu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke unsur-unsur tari ya. Jadi dalam tari itu pasti ada unsur-unsur tari ya seperti itu ya. Maksudnya kayak pelengkapnya biar tari ini kelihatan unik atau bagus seperti itu. Yang pertama itu gerak ya. Yang pertama itu pasti gerak, unsur utama dalam tari itu adalah gerak ya. Kemudian apalagi unsur pendukungnya, busana ya, pasti ini penting ya, pakaian ya. Pakaian dalam tarian daerah itu menunjukkan keunikan tersendiri dari daerah tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu tata rias ya. Tata rias pastinya sudah kita tahu, kegiatan mengubah penampilan ya, kegiatan mengubah penampilan atau ekspresi penari dengan menggunakan make up dan lain sebagainya ya. Nanti akan bisa merubah baik itu wajah bahkan tubuhnya ya ketika dirias seperti itu. Kemudian yang keempat itu iringan ya. Iringan ini juga penting terhadap tari. Iringan itu pasti tahu ya, musik ya, jenis musik iringan tari internal dan jenis musik iringan tari eksternal ya. Kemudian properti atau perlengkapan ya. Properti ini juga sangat penting juga ya. Segala sesuatu yang diperlukan penari tari kreatif di ruang pentas ya, seperti ini. Jadi itu sedikit materi untuk SBDP-nya. Nanti akan lebih jelasnya bisa dibaca di bukunya di halaman 67 ya. Itu sudah ada keunikan tarian daerah di beberapa daerah atau provinsi seperti itu. Nanti bisa dibaca lagi. Namun yang perlu Bapak sampaikan, kita harus mensyukuri yang ada pada saat ini ya, seperti itu. Baik, cukup sekian materi hari ini ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Walaupun singkat ya, maksudnya walaupun sedikit tapi singkat seperti ini ya. Kita tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Namun yang penting kalian mengerti, kalian paham apa yang Bapak sampaikan seperti itu ya. Baik, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam sehat.